kita Yesus Kristus, seberapa kita terkumpul pada malam hari ini, kita akan memulaikan ibadah kolom 4 dari Jemaat Kebinjudian Palua yang malam hari ini bertempat pada keluarga Hopokau Pangemana sekaligus dengan ibadah Pria Kombapa. Dan ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Pendeta Fabiola Sumayo, Magister Teologi. Dalam persiapan, jemaat diundang berdiri. Mari kita menyanyi Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, terpuji-pujilah namamu. Malam hari ini bersama-sama dengan keluarga Hopokau Pangemana, kami akan beribadah yang akan dipimpin oleh terkasih Pendeta Fabiola Sumayo, MTH. Biarlah Bapa di surga, kuasa Roh Kudus-Mu menguasai tempat ini, bahkan menguasai pendeta yang akan melayani kami malam hari ini, sehingga peribadatan ini boleh terlaksana hanya seturut dengan kehendak. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tabiskan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, Engkau Allah yang kami puji dan yang kami muliakan di dalam kehidupan kami. Engkau yang terus berkarya menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan lewat perjalanan hidup ini, bahwa kami menyadari betapa cinta kasih-Mu yang sungguh-sungguh nyata bagi kami. Itu bukti nyata ketika kami boleh berada di dalam satu persekutuan ibadah. Kami boleh berada di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan yang akan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Maka biarlah Tuhan Allah ketika dalam proses persekutuan yang memuji dan memuliakan akan nama-Mu, Engkau kiranya berkenan hadir, bahkan menyertai jalannya persekutuan ibadah di saat ini. Dan ya Tuhan, ketika kami menengok dalam keseharian kehidupan kami yang penuh dengan berbagai bentuk tantangan hidup yang ada, seringkali lewat masalah-masalah yang ada, kami menjadikan itu sebagai batu sandungan dalam hidup, sehingga kami dapat berlaku tidak benar di hadapan Tuhan. Kadangkala apa yang kami pikirkan, kadangkala dengan apa yang kami ucapkan, berbeda dengan apa yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Maka ya Bapa di dalam surga, dalam kerendahan hati, kami datang untuk mengaku atas keberdosaan hidup kami, atas apa yang kami lakukan ini semua. Kiranya Engkau boleh mengasihani kami semua, sebab kami meyakini akan ada janji-janji-Mu ya Tuhan. Ketika kami boleh terus datang mengakui dengan penuh ketulusan hati, bahkan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau boleh melayakkan kami, sehingga dalam persekutuan ini juga ibadah kami akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan boleh memberkati dengan hikmat dan kebijaksanaan, namun juga Engkau memberikan kami pengertian untuk dapat mengerti apa maksud firman Tuhan, dan akan kami pakai dan gunakan dalam kerja aktivitas kami, serta tanggung jawab yang ada di keseharian hidup ini. Mampukan hamba-Mu ya Tuhan untuk membentangkan kebenaran firman, sebab ke dalam tangan-Mu hamba-Mu berserah. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di dalam surga,
inilah doa kami dan permohonan kami. Kami berdoa kepadamu, Allah kami yang hidup. Amin. Membuka bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-33 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Yeremia pasalnya yang ke-33 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Janji Pemulihan Keadilan Yerusalem dan Yehuda. Bunyinya demikian. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan, tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negev, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghidungnya. Demikianlah firman Tuhan.
Sampai jauh di sana bagian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan memperlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk di dalam khotbah, diundang puji-pujian dari salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kita boleh panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan boleh memberikan waktu yang baik bagi orang semua, sehingga orang boleh ada di dalam persekutuan ibadah kolom, juga termasuk pria kaum bapak kolom 4 di tempat kehidupan keluarga saat ini. Manakala tentu Tuhan menyatakan kasih dan kemurahan bagi orang. Sebab jikalau orang ada dalam keadaan yang tidak baik, lagi sakit, tentu orang tidak akan bersama-sama di saat ini. Maka patut bersyukur atas kebaikan Tuhan yang terus teralami bagi orang semua. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan bagian firman Tuhan di saat ini pada kitab Yeremia pasalnya yang ke-33 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13, mau menceritakan tentang kasih Allah yang begitu besar bagi umatnya. Walaupun memang ketika orang mau melihat dari bagian firman Tuhan ke awal-awal yang ada di ayat-ayat pertama, tentu di situ dikatakan bahwa Tuhan Allah sangat geram, bahkan dia sangat murka terhadap umat pilihannya. Bahwa ketika orang mengetahui bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, tetapi menjadi umat pilihan Allah harus melakukan itu kesetiaan yang penuh dan total, baik itu bagi para pemimpinnya, tetapi juga bagi seluruh rakyatnya. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika di ayat-ayat ini sampai pada ayatnya yang keempat, bahwa Tuhan dia ingin umatnya kembali kepadanya, maka ia memakai para nabi-nabi. Kalau mau bilang para nabi-nabi yang Tuhan pakai, berarti adalah orang-orang yang benar, yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyampaikan pesan-pesan Tuhan Allah kepada umatnya. Nah, ketika ini Nabi Yeremia dia mengatakan bahwa kepada umat sesuatu hal yang benar yang harus umat lakukan dan pegang di dalam kehidupan mereka. Namun memang ternyata ketika mau menyampaikan sesuatu hal yang menyangkut kebenaran, itu susah diterima. Itu tidak menyenangkan di telinga orang yang tidak taat kepada Tuhan. Maka Nabi Yeremia pun terus berusaha. Bayangkan ketika dari bagian firman Tuhan ini di pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, ada 4 kali Nabi Yeremia mengatakan beginilah firman Tuhan. Jadi berarti di sini bukan keinginan dan kemauannya sendiri Nabi Yeremia untuk menyampaikan pesan-pesan firman yang berasal daripada Tuhan Allah. Untuk manakala umat harus dengar, umat harus taat, umat harus memperlakukannya. Sehingga saudara-saudara, ketika pun itu bagi bangsa Yehuda, mereka menjerat kembali Nabi Yeremia, bahkan memasukkan ke dalam penjara. Maka di ayat yang pertama ini mengatakan bahwa datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya bahwa di mana Nabi Yeremia ini ia masih menjadi tawanan Raja Sedekia di waktu itu, dan keadaan yang sama Yerusalem dikepung oleh bangsa Babel. Nah, dalam keadaan itu Nabi Yeremia di dalam hati dan pikirannya bahwa sedang gelisah, sedang gundah gulana, bahwa Nabi Yeremia mengetahui bangsa Yehuda tidak akan terlepas dari cengkraman
dari keganasan bangsa Babel. Oleh sebab itu, Yehuda akan mengalami kehancuran yang amat luar biasa dahsyatnya. Bahwa pada ayatnya dikatakan, Yeremia pun sempat memohon kepada Tuhan Allah, tetapi Tuhan menjawab, tidak akan ada kemenangan bagi Yehuda. Ini sungguh nyata-nyata bahwa kemurkaan Tuhan Allah bagi umatnya tak dapat ditandingi. Bahwa dikatakan, orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Tuhan menyembunyikan wajah bagi bangsa Yerusalem atau Yehuda, di mana dalam konteks bagian firman Tuhan saat ini dikatakan dalam Yehuda ada pada kerajaan selatan sana. Maka di Yerusalem ini Tuhan sangat marah. Kemurkaan Tuhan Allah disebabkan bukan hanya sekedar mereka menyembah berhala, tetapi di dalamnya juga mereka menyembah Molok. Karena penyembahan terhadap Molok, mereka mempersembahkan binatang-binatang, namun juga anak mereka sendiri dipersembahkan. Oleh karena demikian, Tuhan sangat-sangat marah melihat akan perbuatan yang dilakukan oleh umatnya, ketika hal ini menunjukkan bahwa mereka mulai menjauhkan diri daripada Tuhan Allah. Untuk itu diutuslah Nabi Yeremia dalam menyampaikan pesan-pesan firman ini terhadap bangsa Yehuda, sehingga kehancuran total, bahkan kota Yerusalem porak-poranda, rumah-rumah mereka hancur, bahkan rumah raja pun, tempat kediaman raja juga hancur. Coba juga orang membayangkan, sedangkan kota Manado ini kong dia hancur, orang per rumah juga rusak porak-poranda. Orang sudah tahu mau tinggal di mana, orang yang tahu mau makan apa, orang sebanyak hal-hal dalam kesusahan yang ada, sehingga tentu itu memiliki sakit dalam diri orang, baik itu sakit mental secara psikologi, tetapi juga sakit fisik yang ada. Mungkin juga itu ada panas, ada hujan yang dialami oleh bangsa Yehuda. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lebih menyeramkan lagi bahwa Tuhan mengatakan akan ada bangkai-bangkai manusia di sudut-sudut kota yang ada. Berarti itu perang yang besar yang dialami dalam konteks bagian firman Tuhan saat ini. Namun jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, membayangkannya saja membuat bulu kuduk kita berdiri, tetapi membayangkan hal yang lebih pasti lagi tentu membuat orang bersuka cita. Sebab di ayat-ayat selanjutnya Tuhan mengasihi umatnya. Sebab memang kalau Tuhan mencintai anak-anaknya, walaupun ia terus menghajar anak-anaknya dalam berbagai penderitaan, dalam berbagai persoalan kehidupan, tetapi dia sendiri yang datang menemui anak-anaknya. Karena akan ada janji pemulihan yang dapat diterima oleh bangsa Yehuda. Dikatakan bahwa sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Aku akan menyembuhkan mereka dan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Kemudian aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni
segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Itulah janji-janji Tuhan Allah yang Ia berikan kepada umat atau bangsa Yehuda untuk memberikan mereka kesembuhan. Kesembuhan yang akan mereka temukan bukan hanya kesembuhan secara fisik, tetapi kesembuhan secara rohani pun akan Tuhan nyatakan. Iman daripada umat ini akan dipulihkan dan mereka akan percaya kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang pada dasarnya kalau orang mengetahui Tuhan terus mengasihi anak-anaknya, tidak mungkin ketika orang memikirkan kita hari ini bikin dosa, jadi sabatar kita datang ke Tuhan, kita datang mengaku, kita minta pertolongan, Tuhan makasih maaf. Pastinya besok kita kok boleh bikin dosa lagi, karena DP besok malam kita akan mengaku dosa kepada Tuhan. Nah, namun sesungguhnya saudara-saudara, jangan orang hanya berpikir demikian. Orang bikin dosa pasti akan diampuni, orang bikin dosa pasti akan diampuni selalu. Karena jangan pernah main-main dengan Tuhan Allah. Ingatlah bagaimana Tuhan Allah dengan murkanya kepada umat ini. Bisa saja ketika orang mempermainkan Tuhan Allah, hal yang sama akan berlaku dalam kehidupan orang. Orang mungkin semuanya tidak ada yang suka mau terpuruk seperti bangsa Yehuda. Jadi ketika orang sekarang ini telah menerima janji kelepasan, orang yang sekarang ada di dalam penyertaan Tuhan, yang sudah tahu bahwa memperlakukan Tuhan di dalam hidup adalah hal yang nomor satu, mari pertahankan itu semua. Lakukanlah segala sesuatu yang benar dan baik dalam hidup. Tuhan akan memberkati orang semua. Apapun masalah, apapun persoalan, tantangan dalam hidup keluarga, dalam hidup pekerjaan, yang kadang membuat orang putus semangat, yang kadang kala orang mau pikir mana-mana aja dengan apa tuh mau terjadi. Tetapi ketika orang ingat janji Tuhan, ketika orang tetap berada dengan Tuhan, Tuhan akan sediakan itu semua. Berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita semua sebagai umat Yehuda. Dan dalam konteks bagian firman Tuhan dengan tema mingguan orang saat ini, Tuhan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan anak-anak yang ada, juga pun di dalam keadaan orang saat ini ada orang-orang tua yang orang kasihi. Kalau mau bilang lanjut usia, pasti yang menjadi kegelisahan, kegundahan dalam hati dan pikiran pasti itu kesehatan. Nah, karena biasanya ketika sudah berada dalam umur lanjut, mudah atau rentan terkena sakit yang ada. Sedangkan cuma mau ujang, orang tak hirup, langsung kamu itu mau bilang batuk, beringus, flu yang ada. Namun dalam kepastian yang Tuhan telah berikan bagi orang semua, pasti Tuhan akan memulihkan. Jangan pernah khawatir akan hari hidup kita. Tuhan akan memegang kehidupan orang. Walaupun juga ini tetap akan berlaku bagi orang sebagai anak-anak yang dibawa orang tua kita. Tetap orang pelihara kehidupan orang, tubuh orang agar selalu sehat dan kuat. Ketika orang menjaga kesehatan orang, pasti orang juga memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan senang, Tuhan melihat bahwa ada perjuangan yang dilakukan oleh anak-anaknya, ada usaha yang terus dilakukan. Karena lewat perhatian ini, mari orang bukan hanya menjaga tubuh jasmani orang ini, tetapi orang mendekatkan tubuh kita lebih kepada kasih Kristus. Agar ingatlah kembali firman Tuhan mengatakan kesembuhan
kesembuhan hanya berasal daripada Tuhan. Dia akan memberikan kesembuhan secara holistik dan menyeluruh. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Allah pasti itu berlangsung dengan baik adanya untuk kehidupan orang semua. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang Engkau boleh berikan bagi kami. Kami mau terus mendasari langkah perjalanan hidup ini untuk dituntun oleh Tuhan. Sebab lewat kehadiran Tuhan bagi kehidupan kami, memberikan rasa aman dan nyaman untuk kami pakai dalam kehidupan ini sebagai kasih dan anugerah daripada-Mu Tuhan. Tuhan Allah, Engkau yang kami puji dan yang kami muliakan, sebab Engkaulah Allah kami yang hidup. Bahwa dalam berbagai keadaan kehidupan kami, Engkau turut hadir. Engkau melakukan hal-hal kebaikan untuk kiranya kami dapat lakukan dalam hidup. Juga pun di saat ini, di dalam persekutuan ibadah yang memuliakan akan nama Tuhan. Maka kami bersyukur ketika Tuhan boleh memberikan waktu yang terbaik bagi kami. Kami boleh mendengar, bahkan membaca serta telah merenungkan firman Tuhan. Kuasailah kami Tuhan, pakailah terus kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan ini. Agar lewat firman yang telah disampaikan, dengan kebajikan yang akan Tuhan beri bagi kehidupan ini, kami akan melakukan dalam setiap tugas dan tanggung jawab dalam hari-hari hidup ini sebagai bentuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga. Engkau yang terus memberkati kehidupan kami lewat berbagai usaha, lewat berbagai pekerjaan dalam kehidupan keluarga kami. Maka kami menyadari berkat ini berasal daripada Tuhan. Kami memberikan, kami mengumpulkan bersama-sama persembahan ini sambil kami memohon di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menerima, Engkau juga yang akan mengkuduskannya, bahkan Engkau yang akan memberkati serta membalaskan berkat-berkat dalam hidup ini. Dan pakailah persembahan ini untuk guna kerja pelayanan Tuhan yang ada di jemaat Gemim Yudea Palsua, khususnya di wilayah Manado Timur 6 ini. Sungguh kami sangat bersuka cita, sebab kami tahu bahwa lewat kebenaran firman, sebab firman Tuhan akan menjadi pedoman dalam hidup, firman yang akan menuntun hari-hari hidup ini. Tanpa firman Tuhan kami bukanlah apa-apa. Maka dalam kekuatan doa, kami akan memperkuat iman percaya kami ke dalam tangan Tuhan. Dan Engkau akan membaharui iman kami lewat ibadah yang boleh kami langsungkan saat ini. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih juga Engkau telah menghadirkan para pelayan khusus yang ada di kolom 4 ini dengan sukacita, dengan motivasi iman, dengan semangat untuk berada di ladangnya Tuhan. Engkau kiranya memberkati setiap para hamba pelayan-Mu ini yang benar-benar taat dan setia melaksanakan penuh tanggung jawab. Engkau memberkati ya Tuhan keluarga mereka dan anak-anak mereka, dikasihi dan dilindungi oleh Tuhan. Biarlah dimanapun mereka pergi dan berada, menjadikan saluran berkat bagi orang-orang yang mereka jumpai. Syukur kami panjatkan kepadamu, sebab kami juga sebagai anggota jemaat sangat bersuka cita melihat para pelayan khusus kami, khususnya yang ada di kolom 4 ini, saling setia, saling menopang kami
dalam hidup berjemaat di kolom 4. Maka kami akan bekerja sama, kami akan terus saling membantu untuk apapun yang dilakukan dalam setiap program-program yang ada. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berkatilah kami jemaat-Mu dalam segala keberadaan kehidupan kami. Engkau tahu Tuhan, masing-masing kehidupan kami ini, kami memiliki banyak sekali tujuan. Kami memiliki cita-cita, harapan dan kerinduan yang baik untuk boleh kami terima di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Sambil kami berharap kepada Tuhan, Tuhan peganglah setiap apa yang kami kerjakan dan usahakan, agar semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan kiranya juga Engkau hadir dan terus berada bersama-sama dengan kami di dalam lini kehidupan ini. Untuk menjalani kehidupan ya Tuhan, banyak tantangan, banyak pergumulan, tetapi kami meyakini ketika kami menggantungkan semuanya kepada-Mu Tuhan, maka sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kami akan memperoleh kesembuhan secara holistik dan menyeluruh. Itu berasal dari kasih karunia-Mu Tuhan. Bapa yang kami sembah dan yang kami muliakan dalam kehidupan kami, Engkau kiranya memberkati kehidupan keluarga di tempat ini. Manakala keluarga boleh membukakan pintu rumah mereka, walaupun juga sebagai pelayan hamba-Mu, tetapi mereka juga dengan penuh sukacita iman boleh bersama-sama datang menyediakan tempat untuk sebagai altar Tuhan, untuk kemuliaan akan nama-Mu. Maka Engkau memberkati kehidupan keluarga Penatua Hombokau bagaimana, memberkati suami dan istri dalam lingkup keseharian mereka, kiranya selalu terjalin dalam kasih persaudaraan, cinta kasih antara suami dan istri, dan hal ini akan dilihat oleh anak, namun juga bagi orang tua dan saudara-saudara. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan, kiranya Engkau berkati bagi kehidupan keluarga, terus menjadi panutan dan pedoman dalam hidup, baik hidup di tengah-tengah keluarga, namun juga dalam hidup berjemaat yang ada. Bapa, tentu juga kesehatan dan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan Tuhan boleh berikan dalam hidup keluarga ini, sehingga ada sukacita dan kebahagiaan yang kiranya selalu mereka nikmati oleh karena pemberian daripada Tuhan. Kami menggantungkan kehidupan keluarga Penatua Hombokau bagaimana ke dalam tangan Tuhan yang penuh belas kasihan. Ada juga orang tua yang bersama-sama hadir di tempat ini untuk bersekutu memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Engkau mengasihi Oma dalam kehidupannya, berada di dalam usia yang lanjut ini. Tuhan selalu memulihkannya, kekuatan dan kesehatan menjadi bagian kehidupannya, dan kebahagiaan bersama-sama dengan anak-anak dan cucu-cucu yang ada. Terpujilah Engkau Bapa di dalam sorga, sambil juga kami mau menaikkan harapan bahkan doa ke dalam tangan Tuhan. Untuk kami doakan persiapan pernikahan Bapak Evert Rarum dan Ibu Pauline Lesar pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 di Gereja Bening Yudea Pol 2 Manado. Perkenanan Tuhan hadir dalam setiap proses-proses yang ada sampai di hari yang mereka rencanakan untuk hidup dalam satu ikatan suami istri. Maka Tuhan mampukan dengan kekuatan, dengan kesehatan, karena dalam kesibukan mempersiapkan segala persiapan yang ada, kiranya Tuhan memberikan kelancaran yang pasti bagi kedua pasangan yang akan melangsungkan pernikahan ini. Dalam cinta kasih, Tuhan terus membangun hikmat di dalam hidup keluarga dan kebahagiaan dalam hidup ketika mereka boleh bersama Tuhan. Sebagaimana Engkau boleh
menimbakan kami di rumah kediaman keluarga Penatua. Engkau juga yang akan menjaga dan melindungi kami, serta menyertai kami semua untuk kembali ke rumah kami masing-masing dengan berkat-berkat Tuhan. Dan juga kami mau serahkan, Tuhan boleh menjaga dan melindungi kami semua di malam yang akan kami lalui ini. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang indah ini. Kami mau serahkan segala permohonan, segala ungkapan hati kami kepadamu. Kami berdoa dan kami akan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mengundang, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, biarlah akan menyertai kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terpujilah namamu Bapa di surga. Persekutuan ibadah kami malam hari ini boleh terlaksana dengan segala baik. Kami yakin dan percaya cinta kasih Tuhan hadir bersama-sama dengan kami malam hari ini. Kami berdoa kepadamu Bapa di surga akan Kadin yang telah melayani kami, Pendeta Fabiola Sumayo MTH. Biarlah Bapa di surga senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas pekerjaan dan pelayanan. Kami pun berdoa kepada Bapa di surga, selesai peribadatan ini, jika ada pelayanan dari kaum keluarga, biarlah Tuhan memberkati makanan dan minuman ini, agar boleh memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi atas nama jemaat yang hadir disampaikan banyak terima kasih kepada Pendeta Fabiola Sumayo MTH yang telah melayani kita pada malam ini. Selanjutnya sebelum masuk dalam ruang organisasi, karena tuan rumah orang putar dulu kan, setelah masuk dulu dalam ruang organisasi, nanti satu kali tuan rumah akan membawakan sambutan sekaligus sebagai pelayan khusus. Silakan dari sekolah minggu pengumuman. Terima kasih atas kesempatan untuk Pondok Gembira. Kami akan berkunjung ke kolom 3 untuk tepatnya di mana akan diinfokan melalui WA. Terima kasih. Terima kasih. Pemuda remaja. Untuk informasi ibadah pemuda remaja akan bertempat di kolom 5, silakan diinformasikan di grup WA. Terima kasih. Terima kasih. Wanita kaum ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Informasi untuk ibadah wanita kaum ibu, kita baru akan menyusun jadwal di putaran ketiga yang baru, dan sementara akan disusun. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan lewat WA. Terima kasih. Terima kasih. PKB, silakan. Terima kasih untuk ibadah Tekom Bapak mengikuti ibadah Allah. Terima kasih. Selanjutnya penyampaian dari pelayan khusus sekaligus ucapan terima kasih akan dibawakan oleh Bapak Penatua Kris Romuka. Shalom.
Damai hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih bisa dipertemukan lagi pada ibadah kolom 4. Ini sudah putaran ketiga, pertemuan yang kedua di rumah kami keluarga mana. Dan atas nama keluarga, pertama mengucapkan terima kasih buat Kadin Beta Fabiola Sumawi MTA yang boleh menerima tawaran kami untuk Kadin pada malam hari ini, dan ini sekaligus perkenalan dengan anggota jemaat kolom 4. Dan terima kasih juga Pendeta Fabiola ini pertama kali memimpin di ibadah kolom. Jadi kolom 1 sampai 10 ini adalah perdana. Saat ini pendeta masih tinggal di rumah keluarga Batas Mentahari, tepatnya di rumah Bapak Penatua Tony Batas. Namun rencana pendeta akan tinggal di rumahnya keluarga Tumbol Mengilala di kolom 4 ini sambil persiapan. Jadi memang pendeta masih di rumahnya Bapak Penatua Tony Batas. Jadi tentunya kami kolom 4 juga mengucapkan terima kasih buat keluarga Tumbol Mengilala. Kiranya memang Fabiola ini akan tinggal di situ, dan secara tidak langsung pendeta Fabiola akan tercatat di kolom 4. Dan terima kasih buat MC Bapak Diaken Jeffrey Delaru yang sudah mengatur acara dengan baik, dan terima kasih buat kita semua yang boleh hadir, bahkan orang-orang tua kita yang boleh bersama-sama juga. Ibu Yeti, terima kasih banyak. Mami Irena yang baru kemarin perayaan HUT ke-77. Walaupun angka 77 Pak Ani dapat lihat 14 kan. Jadi usia boleh lanjut, tapi semangat tetap 17. 17 artinya baru menanjak pemuda. Jadi berarti semangat, ya toh pendeta. Dan untuk ibadah kita minggu depan, nanti sebentar saya kirim di grup ya, tapi terjadwal di rumah Bapak Audi Cucuwali ya. Dan tentunya kami juga jemaat kolom 4 berdoa kepada Tuhan supaya rencana pernikahan dari saudara kami Bapak Ever Raru dan Ibu Pauline Lesar bisa berjalan dengan baik pada hari Sabtu, supaya segala sesuatu dipersiapkan. Di samping Ibu Pauline dan Bapak Ever berdoa secara pribadi, orang membantu juga dalam doa secara kolom ya. Jadi ini merupakan pertemuan terakhir Ibu Pauline sebagai nona, karena minggu depan sonyonya. Jadi inilah harapan kita supaya Nyonya Raru bisa tetap sehat walafiat dalam kerja, dan sampaikan salam kami buat Bapak Ever, dan semoga pertemuan kita berlanjut hari lepas hari. Karena Pak Ever sejak pertemuan dengan kami sangat familiar. Jadi walaupun belum resmi berumah tangga, tapi Pak Ever sudah seperti keluarga kolom 4. Terima kasih banyak. Dan sesudah ibadah ini kita akan berpindah tempat untuk santap kasih bersama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai. Damai. Damai di hati. Shalom. Persembahan pada malam hari ini, pundi 1 sebesar Rp155.000 dan pundi 2 sebesar Rp100.000. Banyak-banyak terima kasih.